Halo gengs, ketemu lagi. Jadi geng, hari ini itu ceritanya aku itu sedang kangen dengan seseorang yang ada di hati aku ya. Dan aku tuh benar-benar kangen sama dia gitu geng. Sampai benar-benar aduh, kangen ini benar-benar menggebu-gebu geng. Aku tuh kalau yang namanya kangen sama dia ya, aku tuh suka, aku tuh sayang sama dia geng. Lalu dalam keadaan apapun aku kangen dengan dia, aku mencoba untuk menahan geng, karena agar rasa sayangku itu kepada dia itu tidak membuat beban bagi dia loh geng. Makanya itu aku sering sih bikin tahan-tahan gitu, aku bisa menahan gitu. Aku gimana caranya aku harus bisa menahan rasa kangenku ini. Dan seandainya pun tidak ke Bandung lagi, aku akan chat sih. Aku gak pengen nelpon dia. Kalau nelpon sih kadang-kadang itu terganggu dia ya, kecuali dia pun benar-benar free gitu, kecuali dia mulai baru kita telepon gitu. Dan aku pun geng membuat diriku agar aku benar-benar merasa nyaman. Bagaimana caranya? Meskipun hati ini benar-benar waduh, meski terpisah oleh waktu, meski jarak, tapi kita benar-benar kangen, benar-benar gak bisa lagi mengapresiasikannya dengan ya. Jadi aku geng, kalau aku kangen sih sama dia, aku langsung ya aku chat aja. Paling sih aku juga karena aku nggak pengen membuat semuanya menjadi berantakan gitu. Jadi kangen sih kangen gitu, tapi aku chat dia itu pun aku harus perlahan. Kalau dia balas baru gitu, kalau dia nggak balas ya biarlah. Bagaimana sih geng? Ya biarlah gitu kan. Di sini nih ya sebenarnya sih aku tuh sayang sama dia, tapi aku belum tahu apakah dia itu benar-benar cinta juga sama aku atau sayang juga sama aku. Aku nggak tahu banget gitu. Yang pasti kedekatan itu benar-benar sudah terjalin, kita benar-benar dekat, sering bersama, sering ya gitulah geng. Jadi di sini tuh geng, aku karena gak pengen mengganggu terlalu lebih gitu, seperti yang sudah seperti pengalaman ya. Di saat aku jatuh cinta loh, aku sayang banget sama seorang. Baru 1 minggu, bukan, baru 2 hari ataupun 3 hari kita gak ketemu, kita langsung kangen. Ya dulu lagi mantap loh geng, ya dulu banget itu. Baru aja kita 3 jam tidak ketemu, aku udah kangen gue bilang. Gue bilang kangen ya. Aku sih nggak tahu sih reaksinya dari situ. Ternyata itu juga salah satu penghancur cinta gitu, penghancur rasa kasih sayang kita yang benar-benar belum terjerat, benar-benar belum mulus banget, dan benar-benar masih berumur jagung geng. Akhirnya ya terjadi ya putus gitu, karena kan dia merasa terganggu loh, karena sebentar-bentar kita cepet hanya karena kangen, gak bisa untuk menahan rasa kangen itu loh geng. Dulu itu ya gak bisa nahan, lalu cepet atau pengen lihat, pengen dengar suaranya lah, apalah, pengen lihat fotonya lah, pengen lihat videonya lah. Aduh, itu kan terlalu ini banget, gelo, gak suka. Ini banget gitu, lebay banget kan. Itu sih pengalaman dulu ya. Dan akhirnya ya
dari pengalaman-pengalaman aku belajar gitu bagaimana saat kita mencintai seseorang gitu. Di saat kita benar-benar kangen, di sini lagi aku mencoba untuk menahan bagaimanapun kangen ini harus benar-benar aku bisa menahannya sendiri. Ya aku bawa inilah, aku bawa itulah, geng. Kadang-kadang sih sampai seminggu kita nggak ketemu. Cuma CPN doang sih. Tapi bagaimana lagi ya, geng? Karena aku cuma sayang sama dia, tapi aku belum tahu dia itu benar-benar sayang apa enggak sama aku tuh nggak tahu lagi aku sih. Karena aku sudah bilang sama dia, kalau aku tuh sayang banget sama dia, aku tuh suka banget sama dia dan aku tuh pengen bersama dia gitu. Aku udah bilang, tapi ya jawaban dia cuma dah kita jalanin. Oke, kita jalanin gitu. Nah di sini di saat aku merasa dijalanin ini, ya rasa cintaku tuh udah benar-benar berasa banget tuh, 100% banget. Dan aku kangennya ketulungan banget kan. Kangen banget gitu. Berasa aduh. Dan kerinduan ini benar-benar menusuk kalbu sampai ke langit. Di saat begini, geng, aku benar-benar harus bisa untuk menyadari bagaimana keadaan diriku, bagaimana agar aku mampu bertahan sehingga aku tuh merasa nyaman dan terbiasa, dan aku bisa membuat dia juga merasa nyaman, geng. Karena aku takut sih seperti dulu kan, baru 2 jam gak ketemu, baru 2 hari gak ketemu, baru 3 hari gak ketemu, cuma chat doang kan, udah bilang kapan pernah ketemu, pengen bersama terus ini. Itu kan terlalu berlebihan ya. Di sini yang akhirnya itu membuat cinta itu benar-benar ambiar, amblas dan hilang, geng. Ini yang pernah terjadi sih sama aku ya. Jadi di saat ini nih aku merasakan, jadi karena aku mungkin sih kalau hitungannya mungkin aja ya, kalau hitungan cinta bertepuk sebelah tangan sih nggak tahu sih aku. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu kan kita mencintai tapi kita tidak dibalas. Tapi kalau aku posisinya itu, geng, posisinya aku bilang sama dia aku sayang sama dia, aku cinta sama dia, aku suka sama dia, dan aku pengen sama dia gitu. Dan dia pun tidak memalingkan diri gitu, dia tetap merangkul bersama gitu, kita dekat gitu. Jadi di saat kerinduan ini benar-benar melanda, geng, ini bisa menghancurkan cinta kamu, dan ini juga bisa membuat abad cinta kita, geng. Makanya jika kita sayang sama seseorang, buatlah diri kamu yang sangat kangennya, sangat rindunya, tapi dia masih gitu, masih biasa-biasa aja gitu kan. Kita kangen karena kita udah bilang, tapi dia masih biasa aja. Di sini kita dan aku benar-benar berupaya banget, geng, untuk membuat dia itu tidak menghilang dari kehidupan aku. Aku ikhlas sudah ikhlas banget bagaimanapun akhirnya, meskipun dan akhirnya nanti dia benar-benar menghilang, aku juga ikhlas. Karena aku dari kemarin itu, geng, aku udah benar-benar belajar bagaimana cara membuat diri aku itu bisa tenang, setenang apapun di saat aku benar-benar merindukan dia, aku benar-benar mengangankan dia, geng. Ya aku bawa aja sih aku cari pesigabut aku loh, geng. Aku saat itu aku kan kangen sama dia, tapi dianya gak responnya. Karena masalah cintanya ini kan cuma aku yang bilang, dianya masih separuh gitu, masih setengah gitu, setengah hati gitu. Mungkin sih penilaian aku setengah hati, tapi kalau memang saat pengen berduaan, dia juga mau, is okay, romantis banget gitu, geng, lebih wow gitu. Jadi di sini, geng, yang aku buat itu pada diriku adalah aku mencari pesigabut aku.
di saat aku benar-benar kangen sama dia dan dia sibuk dan dia gak bisa didekatin dan dia tidak bisa diganggu, aku harus mencari cara-cara kegabutan aku. Ya udah, aku telepon teman aku sini sana sini, yuk kita ngumpul, yuk kita ngopi, yuk kita apa. Di sini salah satunya loh yang satu. Dan juga di saat kerinduan ini benar-benar melanda, gitu, aku kadang-kadang tuh benar-benar harus menahan ya, karena aku juga punya rasa gitu, rasa malu juga sih, karena yang cinta kan cuma aku, dia kan masih setengah hati gitu, geng. Dia kalau dia bilang kangen ya, dia akan bilang sih kangen sama aku gitu, dan aku akan respon langsung gitu ya. Ya namanya aku cinta sih sama dia. Jadi yang di sini akhirnya pun aku membiasakan diriku bagaimana di saat cinta yang seperti ini dia masih setengah hati dan aku sudah tulus gitu 100% gitu. Dan yang aku lakukan sih, aku mencoba untuk bertahan dan bagaimana aku tidak sakit hati. Maka dari situ pun aku menjauhkan hal-hal gila, geng, dalam pikiran aku. Kadang-kadang kan kayak yang namanya kita cinta, geng, kita dia masih setengah hati, udah deh, bubarkan aja, jauhkan aja gitu. Tapi yang namanya cinta, yang namanya hati benar-benar sudah terlanjur, kita nggak bisa untuk menepis gimana pun, geng. Kangennya itu luar biasa di saat kita kangen, benar-benar kangen gitu. Karena kita sering bersama kan, kita sering romantis bersama gitu. Jadi ya benar-benar kangen dong. Jadi di sini, geng, yang aku lakukan itu adalah untuk menjaga cinta itu tetap awet gitu. Di saat kerinduan melanda itu, yang membuat kadang-kadang kan kita saat kita rindu itu ada dua versi kan, akan menghancurkan dan akan menyamankan gitu tentang cinta gitu. Jadi di sini aku membuang jauh-jauh pikiranku. Dia mungkin dia sedang punya cinta lain kali ya gitu. Jadi aku nggak perlu untuk cemburu dan aku pun harus sadar diri juga sih. Aku nggak pengen untuk yang terlalu yang bla 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 bla, terlalu over banget tuh gitu. Dan juga yang namanya over cinta dan over kerinduan sih ya, is over banget gitu. Tapi aku harus bisa untuk menjaga diriku bagaimana agar kerinduan ini benar-benar bisa aku redam loh, geng. Dan aku benar-benar belajar bertahap dan membuat agar semuanya itu menjadi lebih nyaman, geng. Dan aku pun harus membuang pikiranku yang negatif, yang membuat rasa cemburu, geng. Ya namanya kita cinta dan rindu kita melanda banget gitu. Kadang-kadang kan di saat dianya tidak respon, geng, dianya itu nggak respon gitu, aku menjauhkan pikiran aku, mungkin dia sedang bersama yang lain gitu, pacarnya yang lain gitu. Kira begitu kan, mungkin kan dia juga punya pacar gitu. Karena aku udah tahu dia tuh aku tuh udah yakin ya, aku udah yakin banget kalau dia itu mungkin udah punya pacar, tapi yang namanya dia itu tertutup banget gitu. Jadi aku tuh tidak mengetahui detailnya. Yang pasti sih ya itu sikap prasangka burukku dulu ya. Makanya itu karena aku sudah mengatakan cinta sama dia gitu, dan aku merasa dia juga udah punya seseorang gitu. Makanya itu kan aku ya beginilah gitu. Pokoknya yang namanya kalau kita sudah cinta, yang kadang-kadang itu kita merasakan banget gilanya gitu. Makanya itu di saat seperti ini, geng, aku tuh benar-benar perlahan itu mencoba gitu. Yang namanya kita cinta, geng, kita rindu menggebu-gebu gitu, dan kita harus benar-benar bisa menghapus segalanya loh, geng. Yang namanya kerinduan yang bisa membuat kita itu menjadi aneh terkadang. Makanya itu aku berupaya banget untuk membuat semuanya itu menjadi tenang dan menjadi biasa-biasa saja, dan menjadi
ya terbiasa gitu, karena aku sering ini kan sering rindu gitu sama dia, karena maklum lah, karena aku sendiri sih yang mengatakan aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, aku pengen kamu. Dan ya aku juga gak tahu sih kenapa aku benar-benar suka banget sama dia gitu. Tapi ya inilah yang terjadi loh geng. Cinta tidak bisa untuk dipaksakan kan. Tapi dikala kita menyukai seseorang, maka katakanlah gitu. Di saat kita pengen mencintai juga, lalu kita cuma diam. Itu ibaratkan hidup gitu, kita nggak punya peta kan, lalu kita bengong kan. Makanya itu lebih baik kita ungkapkan dulu. Makanya itu kan aku ungkapkan kemarin kan, dulu gitu. Ini masih ceritaku ya geng. Jadi makanya itu kan kuungkapkan, lalu setelah itu lo geng, dia ini tertutup banget kan. Jadi aku pun tidak terlalu tahu banget tentang kehidupan dia aslinya gitu. Dia tertutup dan dia pun orang rumahan gitu. Karena dia orang rumahan, otomatis kan kadang-kadang dia jam 9 malam itu dia udah harus di rumah gitu, gak boleh untuk lebih. Nah inilah geng, ya jadi di situ, di saat kerinduan itu benar-benar melanda geng, jika aku harus meluncurkan rasa kerinduan aku yang menggebu-gebu, lalu aku bilang aku kangen, aku pengen ketemu, aku pengen ini itu selalu, itu benar-benar akan membuat dia stres kan. Makanya itu aku hindari. Bahkan untuk berpikirkan yang negatif pun aku harus menghindari gitu. Di sini untuk membuat semuanya itu agar aku tidak merasa dendam ataupun membenci. Kok dia yang kita sayang tiba-tiba saja kita benci, kan itu rugi banget kan geng. Makanya itu aku terus untuk belajar pada diriku untuk diam gitu. Di saat aku benar-benar kangen, aku cuma bilang aku kangen gitu kan. Kalau dia respon dan dia nggak sibuk dan dia bisa untuk keluar dan izinin gitu, udah oke kita bersama gitu. Ya geng, yang namanya cinta kan geng, yang namanya rasa sayang itu kita nggak bisa membohongi ya, bagaimanapun keadaannya, meskipun dia udah punya seseorang gitu. Tapi di sini sih yang namanya aku pun nggak tahu, aku udah tanya kamu udah punya siapa sih di hati kamu, dia bilang belum gitu. Dia bilang nggak punya siapa-siapa kecuali bersama kamu gitu. Itu kan yang dia bilang. Cuma di sini itu dia itu bersifatnya itu cuek banget gitu ya. Jadi kan karena aku tahu dia itu sifatnya cuek banget gitu, itu kan terlihat banget kalau dia cuek. Itu kan terlihat dari bagaimana kita menchat gitu. Kita menchat kadang-kadang dibalasnya lambat gitu. Nah di sini geng, aku pun di sini aku belajar untuk membuat diriku itu sabar, bahwa cinta ada batasnya, bahwa rindu memang ada batasnya, tapi bagaimana cara kita untuk bisa meredamnya gitu. Karena jika kita tetap meluncurkan kerinduan kita yang bertubi-tubi, niscaya cinta itu akan padam. Dan aku terbukti udah awet-awet aja sih sama dia, dan sering bersama gitu, sering ya bla 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 gitu. Dan ya itulah geng, ini yang terjadi gitu. Dan aku pun di saat aku kangen ya aku bilang kangen. Kalau dia bilang aku juga kangen, dia bilang tapi aku nggak bisa untuk ketemu, ya udah oke. Di sini kan kita nggak bisa untuk harus memaksakan, karena jika berdasarkan rasa kerinduan lalu kita memaksakan geng, di sini juga akan membuat rasa itu benar-benar akan hancur perlahan. makanya itu kan aku benar-benar mencoba untuk tadi apa ya, bersikap positive thinking lah gitu kan. Kita harus bisa meredam rasa rindu kita itu yang benar-benar untuk tidak 100% lagi. Jadi di sini kan yang kalau untuk penelusuran pemikiran aku ya,
di saat aku harus bisa meredam rasa emosi kerinduan ini, ya, hanya karena sebuah cinta gitu. Jika aku benar-benar bisa harus meredam ini, yang kupikirkan itu sih lama kelamaannya itu, geng, nanti kalau di saat aku sudah mulai bosan dengan segalanya karena kita tidak direspon, karena kita tidak dibalas, karena kita cuma kadang-kadang dibutuhkan sesaat gitu, geng. Nah di sini, geng, yang namanya cintanya udah mulai ke 100% kan pada aku, lalu aku benar-benar selalu rindu, selalu kangen sama dia. Nah di sini pun aku benar-benar harus belajar untuk menahan emosi kerinduanku ini agar semuanya baik-baik saja. Satu, itu agar semuanya baik-baik saja kan, tidak hancur. Dan dua, aku bisa untuk membuat nanti jikalau suatu saat aku udah bosan dan benci dengan rasa kerinduan yang tidak pernah terbalas ini, geng, aku bisa mundur perlahan. Aku bisa mundur perlahan banget, dan akhirnya aku pun secara otomatis aku bisa untuk tidak memikirkan dia lagi, ya. Makanya itu di saat kita mencintai seseorang, di saat kita mencintai seseorang dengan 100%, dan kemudian kita benar-benar kangennya yang kangen yang luar biasa banget loh, geng. Di saat itu kita harus berupaya untuk positive thinking dengan dia. Kita meredam rasa kangen kita yang berlebihan, karena hanya dengan begini kita bisa menjalani kehidupan kita menjadi lebih enak tanpa harus beban dengan rasa pikiran yang selalu kangen, yang membuat kita gila, membuat kita lupa, dan membuat kita kadang-kadang malas untuk beraktivitas, dan juga pengennya dia terus. Makanya itu kita harus benar-benar bisa meredam kerinduan itu, geng. Karena jika kerinduan itu terus memuncak sampai menjadi 100%, awas, bahayanya itu kita akan mengejar dia seperti orang gila nanti, dan kemudian akhirnya dia pun akan memutuskan cinta kita, hanya dia merasa terganggu, dan akhirnya karena cinta kita udah 100%, lalu di sini, geng, akhirnya kita benar-benar stres berat, geng. Makanya apapun itu yang namanya cinta 100% yang sudah kamu miliki untuk dia, dan di saat kerinduan itu menggelitik di hati kamu dan naik terus, pengen ketemu, pengen bersama, kamu harus benar-benar bisa meredam, berpositif thinking, dan kamu harus mempelajari bagaimana caranya agar semuanya menjadi lebih ikhlas. Dan agar akhirnya nanti kamu bisa mundur perlahan di saat kamu udah benar-benar merasa bahwa kamu tidak diperlukan, kamu tidak dicintai, menghilang, ya kan. Saat menghilang pun gak perlu untuk kowar-kowar, ya. Menghilang aja udah, diam aja gitu, biarkan aja semuanya, biarkan aja gitu, berjalan apa adanya. Yang penting kita tidak stres gitu dengan keadaan kita. Ya udah, geng, ini aja cerita-cerita yang pernah aku alamin gitu. Dan aku pernah mencintai seseorang, aku pernah merindukan dia, dan aku akhirnya mundur perlahan tanpa harus untuk merasakan kegilaan di otak aku. Ya ini yang aku ceritakan loh, geng. Ya udah, geng, thank you, dadah.